Halo, good morning kelas X. How are you today? Ya, berjumpa lagi dengan Miss Riris dengan mata pelajaran PKN dan judul kita pada hari ini adalah menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara part 2. Kenapa part 2, Miss? Karena materi berikut sebelumnya atau pertemuan kita di sebelumnya sudah kita bahas sebagian. Nah, jadi silakan fokus. Siapkan catatan kalian dan dengarkan penjelasan dari Miss Riris. Oke, nah first kita belajar dulu mengenai prinsip negara kedaulatan rakyat. Nah, untuk membahas prinsip negara kedaulatan rakyat, kita harus mengetahui dulu apa itu demokrasi. Demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratein. Demos berarti rakyat, kratein berarti pemerintahan. Jadi secara harfiah, pengertian demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Oke? Nah, Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, itu dia mengenai demokrasi. Next, kita bahas juga mengenai prinsip negara demokrasi. Ada 3. Apa saja? Pertama, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang singkat dengan HAM. Yang kedua, partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Ketiga, supremasi hukum. Supremasi hukum itu artinya tidak boleh terjadi kesewenang-wenangan hukum. Jadi harus adil dan sesuai dengan kebenarannya. Oke, next. Iya, masuk kita ke ciri-ciri negara demokrasi. 1. Memiliki lembaga perwakilan rakyat. Oke, lembaga rakyat itu seperti DPR, MPR, DPD, ya. Yang kedua, adanya pemilihan umum atau pemilu untuk memilih wakil rakyat. Ketiga, adanya lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan seperti MK, MA, KY. MA itu Mahkamah Agung, MK Mahkamah Konstitusi, KY itu adalah Komisi Yudisial. Tugasnya mengawasi. Oke. Nah, yang terakhir adalah pemerintahan berdasarkan hukum konstitusional. Oke, jadi semuanya diatur di dalam hukum Indonesia. Next. Nah, ada ajas atau prinsip utama demokrasi itu adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat ini kita tahu dia berada di dalam sila keempat dalam Pancasila. Tapi sebelumnya kita bahas dulu apa itu pengertian musyawarah. Musyawarah adalah pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Jadi, ada berkumpul beberapa orang untuk menyatukan pendapat dari beberapa orang tersebut. Itu namanya musyawarah. Oke, nah mufakat itu sendiri adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Nah, jadi pertama ada beberapa orang berkumpul menyatukan pendapat, itu namanya musyawarah. Nah, hasil musyawarah itu namanya adalah mufakat. Oke, sudah setuju. Hasil persetujuannya adalah mufakat. Nah, jadi musyawarah mufakat itu adalah pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak. Orang banyak di sini maksudnya adalah rakyat. Sehingga apa? Terjadi kebulatan pendapat. Oke, paham ya sampai di sini? Next. Nah, musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal berikut. Oke. Nah, yang pertama tadi sudah sebutkan harus bersumberkan inti dari sila keempat Pancasila. Nah, ini masih ingat kan? Isi sila keempat? Oke. Nah, benar. Nah, yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Yang ketiga, cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani, serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa kita, dan mempertimbangkan juga kepentingan rakyat. Jadi bukan kepentingan penguasa atau pejabat ya. Nah, yang keempat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, bahkan kepada negara, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Oke. Nah, yang kelima adalah keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Oke. Nah, jadi kalau sudah diputuskan sesuatu atau dipilih seorang pemimpin, dia harus bekerja secara jujur dan mempertanggungjawabkan jabatan atau pimpinannya atau hasil musyawarah yang
tadi sudah disepakati sebelumnya. Next. Nah, pelaksanaan demokrasi Indonesia itu dilaksanakan ada 2 cara. Nah, yang pertama itu secara langsung. Secara langsung itu berarti seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan pemilihan kepala desa. Jadi syarat warga negara yang bisa melakukan pemilihan langsung ini adalah yang pasti sudah berumur 17 tahun ke atas dan sudah memiliki KTP, kartu tanda penduduk. Next. Tidak langsung atau secara tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan seperti DPR, DPD, DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu. Jadi maksudnya di sini tidak langsung ini adalah kita rakyat diwakilkan oleh DPR, DPD, DPRD untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat itu sendiri. Oke, next. Apa yang menjadi peran rakyat dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia? Ya, yang pertama pengisian keanggotaan MPR. Jadi rakyat Indonesia boleh mengisi keanggotaan MPR atau boleh mencalonkan diri sebagai anggota MPR, tetap nanti kan dipilih oleh warga itu sendiri. Yang kedua, pengisian keanggotaan DPR. Yang ketiga, DPD. Yang berikutnya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang berikutnya, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi warga negara Indonesia siapapun dari suku manapun bebas dan berhak untuk melakukan hal ini. Tetapi tetap dengan syarat-syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, next. Apa itu pemilu? Pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Nah, jadi ajas pemilu itu ada 6 ya. Luberjurdil, disingkat Luberjurdil. Apakah itu? L langsung, U umum, B bebas, R rahasia, jujur, dil adil. Jadi singkatan dari ajas pemilu, ingat aja Luberjurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil. Apa maksudnya, Miss? Nah, langsung itu maksudnya hak rakyat untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilihan. Yang kedua, umum. Semua warga yang sudah memiliki syarat sesuai dengan peraturan perundangan berhak mengikuti pemilu. Tadi syaratnya adalah 17 tahun ke atas dan sudah memiliki KTP, kartu tanda penduduk. Ketiga, bebas. Bebas itu maksudnya setelah memiliki syarat, jadi kita itu bebas menentukan pilihan. Kamu lebih suka siapa yang memimpin, atau dari beberapa orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin, kamu bebas menentukan pilihanmu tanpa paksaan siapapun atau tekanan dari manapun. Rahasia bersifat rahasia itu tidak dibocorkan atau diketahui oleh siapapun ya. Nah, jadi yang kau pilih itu hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Oke. Jujur artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pemilihan harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangan. Baik itu yang dipilih, baik yang memilih, bahkan baik itu panitia penyelenggaraan pemilih atau pilkada itu sendiri. Keenam, adil. Artinya negara menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Jadi sama, adil. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Jika ada pertanyaan kamu yang belum memahami, kamu boleh chat Miss Riris lewat WhatsApp, tanya Miss. Dan don't forget, kerjakan tugas kamu dan kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Oke, Miss tunggu. Semangat mengerjakan. God bless you. Good morning.